Apakah kamu salah satu orang yang kesulitan mengatakan tidak? Kamu sering sekali merasa seperti sedang dimanfaatkan? Kamu berbagi atau sharing secara berlebihan dengan orang lain? Dan kamu juga merasa takut ditolak? Kamu takut merasa sendirian? Kamu takut tidak bisa menyenangkan semua orang? Video ini tepat banget untuk kamu. Yuk kita pelajari tentang personal boundaries bersama Setia Aryani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini aku berbagi lagi, yaitu tentang boundaries atau batasan. Nah, jadi pentingnya memiliki boundaries dari sekarang. Kalau kamu baru memulai dan baru tahu apa sih boundaries itu, kamu menemukan video yang tepat. Karena aku akan membahasnya di sini. Yang pertama, apa sih artinya personal boundaries itu sendiri? Personal boundaries adalah batasan yang diciptakan untuk memberikan kenyamanan pada diri sendiri, dapat berbentuk batasan fisik, seksual, emosional, material, waktu, dan juga intelektual. Langkah pertama dalam membangun boundaries adalah kamu harus mengenal diri kamu sendiri dulu. Apa yang kamu inginkan, apa yang tidak perlu kamu lakukan, apa yang tidak kamu inginkan, dan apa yang tidak kamu perlukan. Kamu harus mengetahui itu dulu. Batasan-batasan apa saja untuk dirimu sendiri dulu, baru bisa kamu terapkan juga untuk memberi batasan kepada orang lain. Memiliki personal boundaries akan membuat kamu terhindar dari lelah fisik dan juga mental. Jadi untuk kamu yang merasa capek sekarang, kok kayaknya banyak orang yang tidak menghargai aku, itu berarti ada yang sedang bermasalah dengan boundaries kamu. Nah, ini tanda-tandanya saatnya kamu untuk menentukan batasan yang sehat adalah ketika kamu kesulitan mengatakan tidak, ketika kamu merasa dendam, ketika kamu merasa seperti sedang dimanfaatkan secara terus-menerus, kamu merasa cemas berada di dekat orang lain, kamu sharing atau berbagi secara berlebihan sampai tidak ada batasnya gitu. Kamu selalu ingin menyenangkan orang lain dan kamu takut ditolak, kamu takut sendirian, kamu takut dibuang. Jadi sebelum masuk ke tips untuk membuat boundaries, aku pengen banget ngasih contoh, kasih tahu ke kalian apa personal boundariesku sendiri. Personal boundariesku adalah aku tidak suka jika ada orang yang menyebarkan nomor pribadiku kepada orang tanpa seizinku. Jadi mereka harus izin dulu sama aku, kalau enggak ya aku nggak akan balas, aku nggak akan merespon itu, karena nomor itu menurutku adalah hal yang sangat pribadi dan tidak boleh sama sekali untuk disebarluaskan tanpa seizinku. Yang kedua, aku harus tidur minimal 7 jam atau 6-7 jam sehari. Jadi kalau ada malam-malam orang yang berusaha ngubungin aku, nelpon aku tidak akan angkat. Ya karena memang udah waktunya aku istirahat, aku udah seharian kerja dan aku punya batasanku sendiri. Daripada aku merespon dengan tidak baik, lebih baik keesokan harinya saja aku respon gitu. Jadi aku punya batasan untuk diriku, aku tahu batasan lelahku, aku tahu batasan tidurku sampai di beberapa jam kayak gitu. Terus yang ketiga, masalah uang. Aku sangat membatasi masalah keuangan. Kalau ada teman minjam uang, aku lebih baik memberikan dia solusi gitu ya. Solusi kayak kerjaan part time, kalau dia mau kan, kalau emang benar-benar mepet. Atau dia bisa menggadai sesuatu, misal dia punya HP atau dia punya emas atau segala sesuatu, lebih baik seperti itu. Karena apa? Uang itu adalah musuh terbesar dari sebuah pertemanan gitu. Tapi kalau memang orang itu bisa dipercaya banget dan kamu ngerasa dia akan ganti, itu nggak masalah ya. Tapi kan kebanyakan yang minjem-minjem itu malah orang yang tidak dekat dengan kita gitu. Jadi boundariesku adalah membatasi itu. Aku tidak akan memberikan uangku dan itu hakku. Kamu tidak perlu merasa tidak enak ketika kamu tidak bisa meminjamkan sesuatu yang memang itu punyamu gitu. Itu boundariesku. Jadi tips membentuk personal boundaries ini sendiri adalah mengetahui sejauh mana batasan diri. Kamu harus tahu sejauh mana batasan dirimu. Kamu sanggup nggak misalnya disuruh bantuin dia? Kamu sanggupkah kalau misalnya terus-terusan dipinjemin duit sama dia? Kamu sanggupkah untuk terus-terusan mengatakan iya padahal kamu di situ posisinya kamu nggak 100% siap, kamu nggak 100% ikhlas gitu loh. Misalnya kamu punya batasan, kamu gak suka disentuh-sentuh, dipegang-pegang sama lawan jenis, tapi dia selalu, karena ngerasa rekan kerja akrab, dia selalu pegang-pegang kamu seenaknya. Dia manggil-manggil kamu dengan sapaan-sapaan yang tidak kamu suka. Kamu harus katakan dengan tegas, say no, aku gak suka dipanggil itu, aku gak suka kamu pegang-pegang badan aku. Kamu harus tahu batasan diri kamu.
entah itu sama rekan kerja atau sama teman. Misalnya lagi nih, teman-teman ngajak-ngajak nongkrong, tapi kamu tahu kamu lagi nggak punya uang, kamu juga lagi kesulitan keuangan, ya kamu ngomong, kamu katakan, maaf ya untuk kali ini aku belum bisa ikutan, mungkin nanti kalau udah gajian atau mungkin ada uang lebih, aku bisa deh ikut nongkrong sama kamu gitu. Jangan dipaksakan, kamu gak ada uang kamu tetap ikut nongkrong hingga akhirnya kamu capek sendiri karena kamu nggak tahu batasanmu sampai mana. Itu contohnya ya, kamu harus tahu batasan dirimu sampai mana. Membantu orang lain pun juga harus tahu sampai mana batasan kamu. Tapi kalau emang kamu sanggup, silahkan. Tapi kalau ketika kamu membantu ternyata kamu mengeluh, itu berarti kamu tidak punya batasan. Dan perlu bersikap tegas dalam personal boundaries. Tegas itu tadi berani mengatakan tidak, berani bilang kalau kamu nggak bisa, dan kamu nggak perlu ngerasa nggak enak gitu loh. Kamu nggak perlu ngerasa kayak, atau kamu bilang maaf gitu, nggak perlu ya. Orang lain tidak perlu memaksa kamu. Kalau itu memang bukan kewajiban kamu, itu bukan job desk-nya kamu, ya kamu nggak perlu kerjakan. Emang terkadang kita boleh sih kayak ngebantu orang, tapi kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri dulu nih. Kamu siap nggak? Kamu sanggup nggak? Tanya sama dirimu sendiri. Pernah nggak sih kita nanya sama diri sendiri, sanggup nggak kita ini? Sesekali untuk jadi orang yang bodoh amatan dan nggak terlalu baper sama sesuatu itu juga nggak salah kok guys. Itu penting bahkan gitu. Jadi kamu harus tahu batasanmu sampai mana, dan orang lain itu juga harus menghargai itu. Ingat, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kamu wajib menyenangkan diri kamu sendiri. So just do it. Just do it. Kalau kamu punya batasan-batasan yang jelas, mungkin secara fisik kamu tidak suka dipegang, mungkin waktu tidurmu tidak boleh diganggu, mungkin kamu tidak bisa melakukan sesuatu tapi terpaksa kamu harus lakukan, dan kamu harus bilang ke mereka, kamu hanya just say no gitu loh, bilang tidak. Supaya apa? Supaya kamu tahu juga, oh kalau aku melakukan ini aku bakal jadi pusing, aku bakal jadi penuh pikiran-pikiran yang nggak baik gitu loh. Ternyata dia orang yang aku bantu tidak memperlakukan aku yang sama gitu. Dia tidak tidak baik sama aku sudah baik sama dia, ternyata dia nggak baik sama aku. Nah ujung-ujungnya apa? Yang capek siapa? Kamu kan. Kamu jadi nggak ikhlas kan jatuhnya gitu. Kenapa? Karena kamu tidak mempunyai batasan diri yang jelas. Ya kamu nggak berani ngomong tidak. Kamu nggak tahu batasanmu sampai mana. Karena kamu nggak enak, kamu takut kehilangan teman, kamu takut dibuang dari circle itu. Akhirnya kamu mengiyakan semua maunya mereka. Contoh, ada temen curhat masalah pacarnya gitu ya, ngobrol itu terus, tapi ujung-ujungnya mereka balikan lagi. Kamu udah ngasih saran nih, kamu udah bener-bener capek, ibaratnya kamu seharian, tapi dia dikasih saran tetap kayak gitu lagi. Akhirnya kamu yang capek. Kamu tegaskan ke dia, kalau kamu gak dengerin saran aku boleh-boleh aja, tapi kamu gak perlu curhat lagi ya. Kalau emang ada apa-apa sama dia, ya udah, aku kan udah ngasih saranku segini loh, sanggupku segini loh gitu. Kalau kamu nggak mau nurutin dan akhirnya nanti kamu disakitin lagi sama dia, ya udah jalanin aja, telan aja gitu ibaratnya kesakitan itu. Jangan berbagi negatif energi gitu loh ke teman-teman sekitar kamu gitu loh. Dan kamu kan harus tetap berada di energi positif ya. Makanya energi kita itu sangat-sangat berharga. Jadi kalau kita terlalu sering mengatakan yes, hingga akhirnya orang-orang jadinya seenaknya sama kita, dan itu sering banget terjadi. Dan itu juga terjadi di aku. Mulai sekarang aku lebih baik sedikit agak misterius gitu kan, atau agak tegas, tapi nggak yang kayak terlalu kolot, terlalu keras juga. Tetap fleksibel, tapi ada batasannya gitu loh guys. Jadi emang membentuk si personal boundaries ini nggak mudah, nggak sehari dua hari. Untuk menjadi orang yang tidak merasa nggak enakan itu susah banget, dan aku tahu banget itu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kamu yakin kalau kamu bisa menjadi orang yang baru. Kalau orang itu terlalu sering memaksakan kamu, terlalu sering memaksakan kehendaknya ke kamu, berarti itu juga bukan circle yang tepat buat kamu. Kenapa? Kamu jadinya setengah-setengah gitu untuk bantu dia. Lebih baik nggak usah sama sekali kan gitu. Ingat, kamu harus tahu batasan diri kamu sendiri. Jadi mengapa setiap orang itu harus memiliki boundaries dalam hidupnya? Ya supaya hidupnya jauh lebih enak, supaya hidupnya jauh lebih nyaman, supaya kita fokus sama hidup kita sendiri, nggak terlalu fokus sama hidupnya orang lain juga. Kamu juga bisa menyelesaikan tanggung jawabmu dengan baik gitu kan. Kamu nggak terlalu terbebani sama sesuatu hal yang di luar kendali kamu. Makanya itu penting banget setting personal boundaries itu ya, kayak gitu pentingnya guys. So jangan pernah mengatakan nggak bisa, susah nih personal boundaries, kan kita hidup bermasyarakat gitu. Masa aku egois banget sih nggak mau bantuin orang? Nggak yang kayak gitu, bukan yang seperti itu
ya. Ini personal boundaries untuk diri kamu sendiri. Kamu yang tahu kemampuan kamu. Kamu mengatakan iya tapi di dalam hati tidak. Ternyata dia yang kamu bantu nggak bantu kamu balik. Jadinya apa? Musuhan, capek sendiri kamunya gitu kan. Karena apa? Kamu tidak punya batasan yang jelas gitu. Misal pacar kamu mukulin kamu, verbal abuse, kamu iyain aja, nggak apa-apa deh. Itu kan tanda dia sayang sama aku. Nggak ada sayang-sayang tapi kok ngomong kasar, itu nggak ada. Mukul-mukul kamu, nyakitin kamu, itu kan apa? Kamu nggak punya personal boundaries. Jadi pacar kamu yang ngeliat kamu tuh baik banget sama dia, jadi bisa seenaknya gitu. Tetap kamu harus punya boundaries, mau itu di dalam hubungan diri sendiri, sama teman, sama relasi. Kamu harus punya boundaries supaya orang lain tidak seenaknya sama kamu. Oke, ini mungkin tips yang singkat ya, karena aku mau kamu terapin ini dari sekarang. Supaya apa? Supaya kamu tahu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa kok bertanggung jawab untuk diri sendiri dulu. Sebelum kita melimpahkan kesalahan-kesalahan ke orang lain, kita harus berkaca dulu, apakah kita sudah punya boundaries. Oke, thank you so much sudah menonton video aku ini. Semoga teman-teman yang lagi ada permasalahan baik dalam personal, baik dalam relasi, pertemanan, semoga semuanya cepat selesai masalahnya. Semoga kalian bisa mengambil tindakan-tindakan tegas di dalam sebuah hubungan apapun itu, baik relationship dengan teman, dengan pacar, sahabat, dan siapapun itu. Jangan selalu menjadi orang yang tidak enakan. Oke? Bangun boundaries kamu sendiri. Bye.